membawa HP atau menggunakan HP dengan bijak, atau gunakanlah HP secara bijak. Jadi jangan sampai ada kata tidak. Misalkan kalian nih, apa nih keyakinan yang kalian yakini supaya kelas kita ini lebih tertib, lebih disiplin, bisa dipahami. Nah, nanti ibu bagikan satu orang satu sticky note. Silakan tuliskan keyakinan yang perlu kalian yakini. Misalkan tadi ibu contohkan seperti tadi ya. Misalkan bijaklah dalam menggunakan HP. Misalkan kalian apa nih, gitu ya? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, ibu bagikan terlebih dahulu ya. Warna apa? Pink dan pink. Di sini tersedianya ada warna pink. Nanti di sebelah yang ditempel ini ada ya. Nah, ini. Ya, silakan. Warna apa? Set. Hijau. Hijau. Pecinta hijau hanya ada sedikit ya. Apa? Hijau. Hijau. Hijaunya ada satu lagi. Apa nih? Oke. Hijau. Nah, hijau sudah habis. Oke. Pink. Oh ya udah pink lah ya. Apa nih? Oke. Nih apa? Oh kuning. Oke. Warna kuning. Nah, ini apa? Kasih nama ya. Kuning. Kuning. Oke. Pink. Pink. Bijaklah dalam menggunakan HP. Kira-kira kelas kalian ini apa saja nih yang perlu ditaati bersama? Ya, kira-kira misalkan ketika pembelajaran seperti apa, atau misalkan pas ke WC gimana gitu ya. Jadi silakan. Kira-kira yang menurut kalian perlu ada nih apa nih di kelas kita nih gitu. Silakan ya. Nama pakai nama perempuan. Nah, kalau sudah ibu kasih waktu kalian untuk ke depan menempelkan di ini ya. Tuh di depan kan sudah ada bacaan keyakinan kelas 12 IPA 1. Setiap kalian boleh menempelkan sticky note-nya yang sudah dibikin. Nah, harus salah yang ditempel. Bisa dipahami? Ya, so, silakan. Atau mau di ini aja perjajar dulu ya atau gimana? Ya boleh, silakan ya. Tempel. Silakan ya. Jajaran sini siap-siap ya. Garis ketiga ya. Semuanya sudah ya membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Sama ibu nanti dibacakan terlebih dahulu ya. Nah di sini siapa nih mohon sepatu dilepas dan letakkan di luar kelas. Sepakat enggak? Berarti ini keyakinan kelasnya diyakini bareng-bareng nih ya. Ya setuju, cung yang setuju. Oke, berarti kalau semuanya setuju ya. Yang kedua harus melepas sepatu sebelum masuk kelas. Sama ya? Sama dong. Iya sama. Terus yang ketiga harus tiket sesuai yang dijadwalkan. Setuju? Sepakat? Bagian sepakat acungkan tangan. Ya.
Nah, tapi kan di sini ada kata tidak. Jadi kira-kira apa nih kata-katanya supaya tidak mengandung kata tidak? Apa? Jangan mengobrol, bijaklah dalam ngobrol aja ya di dalam, ketika di dalam kelas itu ya. Tapi setuju nggak nih? Setuju. Ya, jadi ketika ada guru mengobrolnya disesuaikan. Kemudian berikutnya bertanggung jawab menjalani tugas piket di kelas dengan baik. Sama ya tadi ya? Poinnya ya, tadi sudah sepakatkan ya? Terus piket kelas dilakukan lebih awal. Nah, setuju nggak nih? Setuju nggak nih pagi-pagi ya? Sebelum jam 7 berarti nih. Sepakat? Sepakat ya, Cung yang sepakat Cung. Ini kenapa ini? Maksudnya gini, sebelum atau setelah kebiasaan langsung gitu ya. Bisa? Sepakat? Sepakat ya. Maksudnya sebelum ada guru tapi posisinya sudah di oke, lanjut. Sepatu harus dilepas sudah ya ini ya. Sama poinnya. Posisi ruangan kelas harus rapi dan bersih biar terlihat nyaman. Gimana, setuju nggak? Sepakat? Sedikit ini sepakat nggak? Sepakat nggak? Terus jangan berisik di saat pembelajaran. Tadi ya, sudah ya. Jangan jajan di kelas. Mungkin poinnya ketika istirahat ya, boleh ya. Jadi jajanlah ketika tidak gimana? Bahasanya nih. Jangan di kelas boleh, tapi pas jam istirahat gimana kata-katanya tuh? Gimana? Bijaklah jajan di kelas, gitu bijak benar. Dalam artian maksudnya jangan sampai ada guru cubit gitu ya. Bisa dipahami? Tapi disepakati nggak poin ini? Sepakat ya? Lanjut. Jagalah kebersihan. Sudah ya, tadi sama ya. Terus lepas sepatu sudah. Buanglah sampah sudah. Rajinlah belum. Gimana ini? Sepakat nggak? Sepakat Cung. Terus jagalah kebersihan. Jangan kayak sikap yang kotor walaupun minggu ini adalah kita akhirnya makan. Ini
Jadwal patuhilah jadwal mini. Nanti ada 5 keyakinan kelas yang harus diyakini bersama. Sepakat kelima keyakinan kelas ini kita patuhi selama 1 tahun ke depan? Cung, ada yang nggak setuju? Ya, Ibu harap semuanya melakukan tanggung jawabnya dengan baik, ya, terutama kita 1 tahun ke depan keluarga besar 12 IPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya positif, di mana di sini saya akan berbagi praktik baik mengenai apa yang sudah saya dapatkan di CGP, yaitu terkait budaya positif. Nah, di sini ada konsep kunci terkait budaya positif, di mana yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua yaitu terkait disiplin positif, yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia, yang keempat yaitu kebutuhan dasar, yang kelima yaitu terkait posisi kontrol restitusi, dan selanjutnya yaitu mengenai keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu terkait segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama ini, di mana di sini ada perubahan paradigma belajar, di mana ketika dulu itu kita berorientasi bahwa pada guru, segala pembelajarannya itu berorientasi pada guru, segala sesuatunya harus berpusat pada guru. Tetapi untuk saat ini pembelajaran yaitu sudah harus berorientasi pada murid. Berikutnya, dulu murid sebagai objek belajar. Nah, tetapi sekarang ini siswa yaitu sebagai subjek belajar. Jadi sudah pembelajaran sekarang itu sudah menuju ke arah yang lebih baik, di mana siswa merupakan subjek belajar. Nah, untuk berikutnya di sini terkait proses pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Nah, untuk saat ini proses pembelajaran bisa terjadi di mana saja, tidak hanya di sekolah tetapi bisa juga di lingkungan masyarakat, ketika di lingkungan lainnya. Jadi semua pembelajaran ada ketika mereka melakukan sesuatu yang ada di kehidupan mereka sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tujuan utama menitik beratkan pada penguasaan materi pelajaran. Nah, kalau sekarang tujuan utama pada pembentukan tingkah laku itu lebih luas lagi, tidak hanya terkait penguasaan materi pelajaran saja, tetapi mengarah kepada hal-hal lainnya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau pilihan ilusi kontrol, di mana yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi dulu itu menganggap bahwa guru yang mengontrol murid, padahal sejatinya saat ini bukan guru yang mengontrol murid, tetapi semuanya saling berkolaborasi. Nah, untuk yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, sejatinya itu saat ini sudah tidak ada lagi bahwa kritik dan merasa orang bersalah itu dapat menguatkan pendidikan karakter, tetapi pendidikan karakter bisa dikuatkan dengan hal-hal lainnya. Nah, untuk yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi semua penguatan positif ini tidak hanya melulu terkait efektif dan bermanfaat, tetapi semua penguatan positif ini bisa dilakukan kepada murid-murid kita asal mereka bisa menerapkan menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kenyataannya tidak seperti itu, melainkan orang dewasa juga tidak hanya untuk memiliki hak untuk memaksa, tetapi murid-murid juga mempunyai hak dan kewajibannya supaya mereka juga mau berpendapat dan mengungkapkan apa yang mereka harapkan. Nah, untuk selanjutnya di sini terkait disiplin positif. Nah, untuk disiplin positif ini, makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai.
menghargai. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu guru, di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, menurut Diane Gosen dalam bukunya Reconstructing School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini, jadi semuanya harus dihukum gitu. Kita selaku guru kalau mau mendisiplinkan murid harus melalui hukuman, padahal tidak seperti itu. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, jadi segala sesuatu yang kita lakukan ternyata yang kedua ini posisinya hanya untuk mendapatkan imbalan. Nah, kalau untuk yang pertama ini tadi karena takut akan hukuman. Nah, untuk yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, jadi ini motivasi perilaku manusia nomor 3 ini sudah pada tahap yang paling baik, di mana di sini ketika kita memiliki motivasi perilaku, maka kita akan menghargai diri kita sendiri tanpa takut adanya hukuman ataupun adanya imbalan yang kita harapkan dari orang lain. Baik, berikutnya di sini ada terkait kebutuhan dasar manusia. Sejatinya kita setiap manusia pasti memiliki keinginan atau kebutuhan-kebutuhan yang kita harapkan, di mana diantaranya yaitu yang pertama kita menginginkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena setiap manusia pasti menginginkan bahwa semuanya pasti menginginkan untuk bertahan hidup. Dengan gimana caranya? Kita melakukan segala sesuatu, segala upaya agar kita bisa bertahan hidup. Nah, yang kedua yaitu kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Jadi setiap orang sejatinya menginginkan adanya kasih sayang, entah itu dari sahabat, dari orang tua, ataupun dari rekan lainnya, ataupun dari Bapak Ibu guru mungkin mengharapkan kasih sayang dari anak muridnya. Untuk yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, di sini ketika mungkin Bapak Ibu melakukan sesuatu menginginkan walaupun tidak bertanya ataupun tidak mengemukakan, pasti ada rasa di mana butuh suatu waktu kita adanya pengakuan dari orang lain. Nah, untuk berikutnya yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, di mana biasanya kita ketika ada suatu pilihan kita tidak ingin dipaksa oleh siapapun bahwa ini kamu harus seperti ini kamu harus seperti itu. Jadi kita menginginkan adanya suatu kebebasan untuk berekspresi, untuk berpendapat dan lain sebagainya. Nah, untuk yang terakhir yaitu terkait kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Karena sejatinya kita ingin, setiap manusia menginginkan senang, happy, tidak ingin merasa sedih, merasa galau gitu. Tapi sejatinya itu semua 5 kebutuhan dasar manusia ini kita harapkan dari setiap pribadi kita, walaupun memang itu tidak perlu diungkapkan ataupun tidak perlu diberitahu kepada orang lain. Nah, untuk selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol, di mana 5 posisi kontrol ini terdapat sebagai guru, di manakah posisi kita saat ini, entah itu sebagai penghukumkah yang selalu menghukum murid ketika ada murid yang selalu bersalah gitu, apakah kita memposisikan sebagai pembuat merasa bersalah ketika murid di situ ada suatu kesalahan, kita selalu menyalahkan mereka sehingga mereka merasa sangat bersalah terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian di sini apakah kita memposisikan sebagai teman bagi murid kita? Nah, di mana di sini ketika posisi kita sebagai teman, otomatis kita seolah-olah adalah sahabat bagi murid kita. Tetapi untuk penghukum, pembuat rasa bersalah dan teman ini ada kalanya baiknya kita minimalisir posisi kita di ketiga itu. Nah, untuk yang keempat di sini ada posisi pemantau, di mana ketika pemantau ini kita bisa melakukan kepada murid itu memantau apa saja yang mesti dan mereka lakukan
melakukan supaya apa yang mereka merasa bersalah. Jadi kita di situ memantau apa saja yang perlu mereka lakukan. Nah, yang baiknya di antara kelima posisi kontrol di sini yaitu kita posisikan diri kita sebagai manajer, di mana di situ kita bisa melakukan proses diskusi dengan mereka, terus membuat mereka juga tidak hanya sebagai teman, tetapi kita di situ membimbing mereka menjadi murid-murid yang mampu menyegani kita, tetapi tidak untuk menghukum dan membuat mereka merasa bersalah. Untuk selanjutnya di sini Bapak Ibu, ada di manakah posisi kita sebagai guru selama ini? Apakah kita hanya sering menghukum murid, ataukah kita hanya sebagai teman, ataukah kita selalu membuat murid-murid kita merasa bersalah setiap kita atau murid kita melakukan kesalahan walaupun itu sedikit. Nah, baiknya di antara kelima posisi kontrol tadi kita mari berusaha menjadi seorang manajer, yaitu yang bisa membimbing murid-murid kita, memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan ketika mereka merasa atau sedang bersalah dalam suatu di kelas gitu ya, terjadi sesuatu di kelas. Untuk selanjutnya di sini ada mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Nah, untuk keyakinan kelas di sini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, jadi di sini saya kemarin sudah melakukan suatu keyakinan kelas. Nah, di mana di sini keyakinan kelas itu disepakati bersama-sama dengan anak murid kita supaya adanya suatu keyakinan yang diyakini bersama-sama, sehingga dalam satu waktu, misalkan dalam 1 tahun ke depan, karena posisinya sekarang kita berada di tahun ajaran baru, maka perlu keyakinan kelas di setiap kelas yang kita ajar. Agar apa? Agar ada kesepakatan bersama ketika mereka melakukan pelanggaran, kita juga bisa mengingatkan mereka bahwa keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, kita bisa mengingatkan dan membimbing mereka serta menuntun mereka supaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan lainnya. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk pembentukan keyakinan kelas ada beberapa yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang berikutnya yaitu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang terakhir yaitu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas ini tidak dibuat hanya oleh beberapa siswa saja, tetapi oleh semua siswa dalam satu kelas, sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan yang nantinya disepakati bersama, yang nantinya dijalankan bersama-sama oleh satu kelas tersebut. Jadi kita di situ perannya membantu bagaimana caranya keyakinan tersebut bisa terlaksana dengan baik supaya peraturan-peraturan yang diyakini oleh mereka sehingga menjadi suatu keyakinan kelas yang dalam bentuk kalimat positif. Untuk selanjutnya yaitu terkait segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini segitiga restitusi bukan hanya dilakukan oleh guru BK saja, tetapi kita sebagai guru mata pelajaran lainnya bisa menjalankan segitiga restitusi. Nah, ada tahapan untuk melakukan segitiga restitusi. Di antaranya yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, saya sudah menjalankan proses segitiga restitusi ini, ternyata memang
memang pada praktiknya segitiga restitusi ini mungkin dari dulu Bapak Ibu sudah pernah menjalankannya, cuman memang belum tahu bahwa itu merupakan ada beberapa tahapan dari proses segitiga restitusi. Nah, saya pun baru menyadari bahwa saya selama ini sudah melakukan itu, namun memang tidak ketiga tahapan ini saya lakukan. Nah, di sini penerapan segitiga restitusi sudah saya lakukan pada murid kelas 12 IPA 3, yaitu di mana ketika proses penerapan segitiga restitusi ada beberapa tindakan. Tadi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap menstabilkan identitas ini kita memberikan kata-kata kepada mereka bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu salah satu kata-kata yang bisa kita ajukan kepada murid kita ketika mereka melakukan kesalahan. Jadi pertama itu kita stabilkan identitas mereka dulu, jangan langsung menghukum ataupun jangan langsung menyalahkan mereka begitu saja. Nah, berikutnya di tahap menstabilkan identitas ini kita bisa juga memberikan kata-kata kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita stabilkan mereka dulu, bikin mereka tenang, nyaman dengan kita sehingga mereka mau bercerita tentang kesalahan-kesalahan yang mereka buat gitu. Kemudian ketika pas tahap validasi tindakan yang salah, kita bisa mengatakan bahwa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita bisa menanyakan kata-kata itu kepada murid kita setelah stabil identitasnya. Kemudian berikutnya pada tahap validasi tindakan yang salah ini, kita bisa juga menanyakan bahwa adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi di sini kita semata-mata ketika anak murid melakukan kesalahan, baik itu kesalahan ringan ataupun kesalahan berat, kita stabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian kita validasi tindakan yang salah terlebih dahulu. Nah, baru setelah kedua tahapan itu kita menanyakan keyakinan. Nah, di sini proses penting yang perlu kita lakukan agar mereka tidak melakukan kesalahan yang serupa, agar mereka mau memperbaiki kesalahannya dan agar mereka mampu menemukan solusi agar permasalahan tersebut tidak terulang. Nah, di sini kata-katanya bisa keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, fungsinya keyakinan kelas yang tadi yang telah kita buat sebelumnya bisa kita tanyakan di penerapan segitiga restitusi, sehingga keyakinan yang kelas yang sudah dibuat bisa kita terapkan, bisa kita tanyakan kepada mereka ketika mereka melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Nah, di penanyakan keyakinan ini bisa juga kita menanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, proses di sini ini untuk menemukan solusi agar mereka tidak melakukan kesalahan yang serupa, sehingga yang tadinya mereka dalam posisi marah, yang tadinya mereka seperti tidak terima dengan masalah mereka, kita berusaha menenangkan murid-murid kita dan memberikan solusi. Jadi bukan kita malah menghardik atau menghakimi mereka begitu saja, tetapi kita coba kasih solusi lewat penerapan segitiga restitusi ini. Jadi tidak hanya guru BK yang bisa menerapkan ini, kita pun selaku guru mata pelajaran lainnya bisa menerapkan proses segitiga restitusi ini, karena memang yang saya rasakan dari proses penerapan segitiga restitusi ini sudah saya terapkan dan memang itu lumayan berdampak sehingga mereka tidak merasa takut, tidak merasa untuk malu untuk jujur terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Nah, untuk selanjutnya di sini terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga dari apa yang saya sampaikan terkait budaya positif yang bisa diterapkan entah itu di sekolah, di kelas, semoga Bapak Ibu mau menerapkannya. Walaupun tidak banyak yang bisa saya sebarkan, yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tetapi semoga dari poin-poin yang sudah saya sampaikan bisa memberikan dampak positif perubahan yang baik
entah itu baik di pembelajaran ataupun di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.